Pada awal tahun 2000-an, komunikasi seluler di Indonesia adalah sebuah kemewahan yang hanya bisa dinikmati segelintir kaum elit. Pasar dikuasai oleh segelintir raksasa GSM. Tarif menelepon dihitung per menit dengan harga yang mencekik. Bagi rakyat jelata, memiliki ponsel hanyalah mimpi di siang bolong. Namun, di tengah dominasi tirani tarif mahal ini, sebuah kekuatan baru sedang disusun di balik layar. Bukan dari teknologi GSM yang mapan, melainkan dari teknologi yang dipandang sebelah mata, CDMA atau Code Division Multiple Access. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah strategi marketing jenius berhasil meruntuhkan hegemoni pasar, menciptakan histeria massal, dan berakhir dalam kesunyian. Tahun 2003, Bakri Telekom meluncurkan senjata utamanya, Asia. Mereka tidak datang dengan janji teknologi canggih. Mereka datang dengan satu senjata mematikan yang tidak dimiliki para raksasa GSM, yaitu perang harga. Di saat kompetitor mematok harga ribuan rupiah, Asia memukul pasar dengan slogan yang mengguncang psikologi konsumen. Untung, pakai Asia. Tarif telepon rumah ke sesama Asia yang nyaris gratis. Dan puncaknya, tarif SMS, Rp1 per karakter. Strategi ini meledak. Bakri Telekom tidak menjual teknologi, mereka menjual akses. Mereka mendemokratisasi komunikasi. Tiba-tiba, tukang bakso, pelajar, hingga asisten rumah tangga bisa memiliki ponsel. Asia bukan lagi sekadar operator. Ia menjadi fenomena budaya pop. Warna hijau stabilo menghiasi setiap sudut kota Jakarta, menandai wilayah kekuasaan mereka yang semakin meluas. Namun, puncak kejeniusan strategi mereka bukanlah pada perang tarif semata, melainkan pada kemampuan mereka membaca psikografi bangsa Indonesia. Menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Asia meluncurkan sebuah produk yang belum pernah terpikirkan oleh Silicon Valley manapun. Asia Hidayah, sebuah ponsel bundling yang didesain bukan untuk produktivitas kerja, tapi untuk produktivitas ibadah. Dengan fitur Al-Quran digital dan penunjuk arah kiblat, HP ini terjual ratusan ribu unit dalam waktu singkat. Ini adalah masterclass dalam strategi Blue Ocean. Di saat Nokia dan Sony Ericsson bertarung di fitur kamera dan musik, Asia berlayar sendirian di lautan niche market yang sangat dalam dan loyal. Tapi, seperti halnya kekaisaran besar dalam sejarah, keruntuhan seringkali datang dari perubahan zaman yang tidak terelakkan. Tahun 2010 ke atas, menjadi awal mimpi buruk bagi teknologi CDMA. Kedatangan Android dan iOS mengubah aturan main. Konsumen tidak lagi peduli pada tarif SMS murah. Mereka haus akan data dan internet cepat. Teknologi CDMA yang terbatas kecepatannya mulai ditinggalkan. Di sisi lain, perang tarif yang dimulai Asia menjadi bumerang. Para raksasa GSM yang tidur akhirnya bangun dan ikut membanting harga dengan infrastruktur jaringan yang jauh lebih luas. Perlahan tapi pasti, warna hijau stabilo itu mulai memudar. Hutang perusahaan menumpuk, menara-menara BTS mulai ditinggalkan, dan akhirnya sinyal itu hilang selamanya. Hari ini, Asia mungkin sudah tidak ada. Namun warisannya tetap hidup dalam industri telekomunikasi kita. Merekalah yang memaksa industri ini untuk menurunkan harga. Merekalah yang mengajarkan bahwa pasar niche di Indonesia memiliki potensi raksasa. Asia Hidayah bukan sekadar ponsel murah. Ia adalah bukti sejarah bahwa pernah ada masa di mana inovasi lokal mampu mengacak-acak kemapanan pasar global, bermodalkan keberanian dan pemahaman mendalam tentang siapa rakyat Indonesia sebenarnya.